Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indra Sarerani, NIM 119220118. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir UAS PKS, yaitu membuat 2 program. Yang pertama itu program Asam Kuat Basa Kuat. Mengapa saya memilih materi ini? Karena pada pertama kali di pikiran saya itu terlintas tentang kimia dasar, tentang senyawa asam kuat basa kuat. Lalu langkah pertama jika ingin menggunakan program ini, kita diminta untuk memasukkan senyawa yang ingin ditentukan asam kuat maupun basa kuatnya. Perlu diperhatikan uppercase, lowercase, dan tanda dalam kurung tutup kurung sangat berlaku dalam menentukan senyawa. Terus bisa dilihat flowchart-nya di sini. Ini merupakan perintah atau simbol awal mulanya program. Lalu ini merupakan simbol untuk mendeklarasikan variabel T sama dengan 1, uji dengan senyawa. Lalu ini merupakan simbol untuk perulangan. Di sini kita menggunakan perulangan while. Lalu kita mendeklarasikan lagi tipe data string dengan konsep array seperti contoh di sini. Lalu kita mendeklarasikan variabel C sama dengan 0 dengan tipe data integer. Lalu di sini ada bentuk jajar genjang, itu merupakan proses output maupun input. Di sini ada proses output, lalu ada input, lalu masuk lagi di konsep perulangan for, lalu ini merupakan bentuk dari percabangan. Di sini kita menggunakan kondisi jika kategori senyawa basa kuat. Lalu di sini akan keluar proses output, terus ada deklarasi C sama dengan 1, masuk lagi di perulangan for, lalu masuk lagi di percabangan if, lalu ada output senyawa untuk asam kuat, lalu kita mendeklarasikan C sama dengan 1, terus ada percabangan if lagi jika kondisinya tidak terpenuhi, seperti pada kondisi di atas, yaitu pada asam kuat maupun basa kuat yang tidak terkategori di contoh, maka akan keluar outputnya seperti ini. Lalu ada output, apakah kamu ingin menguji senyawa lagi? Jika iya, ketik yes. Jika ingin menguji senyawa lagi. Lalu ada proses input dengan variabel uji. Lalu di sini ada proses if. Jika kita mengeksekusi variabel yes, maka program akan kembali ke perulangan di sini untuk mengulang program. Namun jika kita tidak mengeksekusi kata yes, maka program akan berakhir. Bisa dilihat di sini, ini merupakan kode programnya. Kita menggunakan sistem stream header dengan include iStream. Terus ini merupakan fungsi utamanya. Lalu kita menggunakan perulangan while di sini. Ini merupakan judul program, ini merupakan kategori contoh senyawa yang ingin dites. Ini konsep arraynya sudah tersimpan di variabel string. Ini merupakan tata cara penggunaan program. Lalu di sini kita mendeklarasikan variabel C sama dengan 0, yaitu dengan tipe data integer. Terus kita bisa melihat pada baris di sini merupakan output kalimat masukkan senyawa, seperti pada compilan di sini. Lalu pada baris ke-24 ini inputan senyawa. Nah, ini merupakan pernyataan di sini masukkan senyawa. Bisa dilihat ya. Terus pada baris ke-26 ini merupakan perulangan for. Di mana di sini pada percabangan yang pertama merupakan kategori untuk senyawa basa kuat. Lalu ada keluaran kalimat seperti ini. Lalu di sini merupakan percabangan if untuk yang kedua pada kategori asam kuat. Akan keluar seperti ini. Terus ini merupakan kondisi if jika senyawanya itu tidak termasuk kategori dan akan keluar dengan kalimat seperti ini. Lalu pada baris ke-43, program akan menanyakan apakah kamu menguji senyawa lagi.
Lalu ketik yes jika ingin menguji senyawa lagi. Lalu ada input uji, kemudian ada percabangan. Jika percabangan ini kondisinya kita mengeksekusi kata yes, maka program akan mengulang programnya dari baris ke sini, baris ke-8. Terus jika kita tidak mengeksekusi kata selain yes, maka akan masuk ke kondisi else pada baris ke-48. Lalu program pun akan berakhir dengan cout program telah berakhir. Ini merupakan tanda berakhirnya program. Lalu pada program kedua, yaitu saya mengambil judul tegangan pada hukum Ohm. Kenapa saya mengambil materi ini? Karena pada laporan praktikum fisika dasar, saya mendapatkan hukum modul Ohm. Saya berpikir jika saya membuat program tentang ini, maka itu akan memudahkan dalam pekerjaan perhitungannya. Di sini merupakan gambar flowchart-nya. Sama seperti di flowchart asam basa tadi, ini merupakan tanda awal mulanya program. Di sini kita mendeklarasikan berapa variabel, lalu ini juga merupakan simbol buat perulangan while. Lalu ini proses output, proses input, masuk lagi di sini kita mendeklarasikan beberapa variabel. Lalu di sini kita masuk ke perulangan for. Lalu ini merupakan proses outputnya. Ini proses output untuk nilai arus. Terus kita menginput arusnya. Lalu di sini ada output nilai hambatan, input hambatan. Terus kita mendeklarasikan rumus tegangannya dengan rumus arus dikali hambatan dengan konsep array. Terus kita masuk ke perulangan for, yaitu akan masuk ke output di sini, itu merupakan pernyataan kalimat nilai tegangan. Lalu ada output di sini, program akan menanyakan apakah ada data yang ingin dihitung lagi, ketik yes jika ingin menghitung lagi. Lalu ada input dengan variabel lagi. Lalu di sini ada percabangan if. Jika kita mengeksekusi kata yes, maka program akan mengulang dari perulangan while di sini. Namun jika kita mengeksekusi kata lain selain kata yes, maka program akan berakhir. Dan ini merupakan simbol berakhirnya sebuah program. Lalu lanjut, di sini merupakan kode program yang telah dibuat. Sama seperti di asam basa kuat tadi, di sini juga menggunakan stream header dengan iStream. Terus menggunakan fungsi utamanya yaitu integer main. Di sini kita mendeklarasikan variabel ini dan variabel ini. Dan kita masuk ke perulangan while. Ini merupakan judulnya dan ini merupakan tata cara penggunaan programnya. Lalu pada baris ini kita akan disuruh berapa banyak data yang ingin dihitung. Lalu kita menggunakan float, mendeklarasikan float tegangan, arus, sama hambatan. Lalu masuk ke perulangan for, di mana akan keluar output kalimat data ke, lalu kita output ada nilai arus dan kita memasukkan nilai arusnya. Dan ada nilai hambatan, lalu kita memasukkan nilai hambatannya. Lalu di sini kita menggunakan rumus tegangan sama dengan arus dikali hambatan. Di sini kita menggunakan konsep array. Lalu pada baris ke-32 kita masuk ke perulangan for untuk mengetahui nilai tegangan itu berapa. Lalu pada baris ke-37 akan keluar kalimat selamat, proses pengumpulan data kamu berhasil. Lalu pada baris ke-38 program akan menanyakan kembali apakah ada data yang ingin dihitung lagi. Ketik yes jika ingin menghitung lagi. Lalu kita menginput variabel lagi. Lalu masuk ke percabangan if. Jika kita mengeksekusi kata yes, maka program akan mengulang dari baris di sini. Namun jika kita mengeksekusi kata selain kata yes, seperti tidak atau no, maka akan masuk ke kondisi di sini dan program pun akan berakhir. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kata-kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.